atau istilahnya bank data lah ya. Bank data produk-produk seluruh dunia. Mungkin saya ambilkan referensinya ya. Jadi karena berpikir cinema stensil itu juga bukan hanya persoalan teknis, how to make gitu. Iya. Perlu mikirin apa nih visual yang mau di. Tapi juga how to learn tentang data, riset dan sebagainya. Iya benar itu. Kayak gitu. Nah ini sebagian aja. Iya. Sebagian aja ini saya selalu membuat data tentang buku scan. Misalnya food ya, tentang makanan. Nah, kita kira-kira produk makanan itu apa aja gitu ya. Nah, kita di sini. Awalnya bank data. Number misalnya. Nah, ini penting banget nih Mas nih. Nah, isinya semuanya tentang angka. Gitu. Angka. Ya. Ya. Detail banget ini Mas. Aku nggak kepikiran. Nah kita harus ada datanya, harus ada referensinya, kayak gitu. Jadi yang membuat kita nggak terlalu intuitif ya, maksudnya kita mengalami sendiri itu kan juga kalau nggak ada datanya kan kita nggak punya bayangan juga kan. Asik. Banyak banget Mas kamu Mas ngumpulin potongan-potongan. Itu juga aku bedakan dengan produk lokal dan produk global. Kayak gitu. Misalnya ini lokal global. Nah, kadang ini aku menemukan di tempat pembuangan sampah anak-anak sekolah SD itu yang suka mengkonsumsi permen karet, coklat. Nah, aku ambil sampahnya gitu. Ini temuan gitu. Peristiwa konsumerisme ya. Ini aku hampir seluruhnya mengambil di tempat sampah gitu. Ya, kadang kita pulung lah, memulung data sebetulnya. Ini tadi ini hasilnya gitu. Harus ada datanya kan gitu. Iya. Ya. Oke banget. Terus apa lagi misalnya? Ya. Sama tipografi fontnya juga beda-beda ya. Beda-beda. Itu juga kadang kita mengenal dari sini kita mengenal font juga gitu lah. Kita jadi karakter font huruf itu kita tahu. Benar. Kayak gitu. Tentang mode misalnya beberapa karya kan tentang mode, tentang lifestyle toh. Nah, ada semua gitu. Brand-brand besar. Ya. Gitu. Ya gitu. Iya. Maksudnya kalau ngomongin stensil nggak cuma perkara teknis ngating gitu. Dan visualnya aja, tapi bank data sebagai referensi. Gitu. Nah, termasuk. Iya. Jadi kayak pemulung, kita menemukan sesuatu di jalan, di sampah, di tempat apapun, kita bisa pulung gitu. Iya, ada hal-hal unik yang menarik ya sebenarnya ya, kayak tipografi. Iya. Font. Ya ini kita belajar banyak juga dari ini gitu. Jadi karena saya itu bisa membedakan mana produk lokal, produk global dari sisi desain, dari sisi penggunaan tipografi huruf gitu loh. Sama ini ya, kayak misalnya kedekatannya ke iklan gitu, atau kedekatannya ke brand tertentu. Ya, lucunya. Satu warna, ini ada ini. Satu warna. Ya, ada ini. Ya, Pak. Karyamu. Jadi Sopo nyono. Aneka macam kue basah. Ya, kayak gini. Oh iya. Ikan. Aneka makanan ringan. Sama ini misalnya. Oh iya. Kelenteng. Halo. Tahu apa itu? Dodol. Enting gepuk. Enting gepuk. Solo 3. Ya. Atau kerupuk kemplang Palembang. Widih. Kerupuk kemplang Palembang, sari rasa. Wah, ini referensi banget ini Mas.
buat para pemula dan yang ingin mencoba tentang mau skrip usus lestari. Nah, jadi stensil sebenarnya nggak terjebak pada satu isu tema yang berat-berat, seremeh mungkin gitu, segampang inilah. Yang tadi Sopo Nyono itu ini nih. Oh iya, nah ini. Jadi kita mesti harus punya data lah gitu loh. Iya, iya. Ini masukan juga buat saya, Mas. Ya tergantung, maksudku fokus seniman itu pada aspek visual seperti apa. Mungkin kamu lebih ke banyak aktivitas manusia, human activity dengan anak kecil apa dan sebagainya. Jadi nggak enak saya. Oke, itu jadi karakter masing-masing, Mas ya. Menarik. Berarti kamu banyak, maksudnya dibikin ini apa? Itu karyanya ada di sini, masih sebetulnya. Oke. Iya. Saya baru ini cara kerja advertising. Iya. Pendekatannya. Ya, jadi ada banyak apa ya fokus atau apapun item ya spesifik gitu ya. Tapi kalau kita ngomong seni, kita mesti harus punya data. Karena nanti statement itu akan berhubungan dengan apa yang ada di dalam karya itu. Ngomong angka apa, ngomong produk konsumsi apa, untuk siapa gitu. Makanya aku membuat data khusus makanan. Nah, makanan ini nanti aku bagi lokal dan global. Gitu loh. Kalau aku mungkin datanya motret ya, motret sama mengkolase, Mas, karena ya nggak detail manualnya Mas Farhan gitu. Jadi kayak temuan yang ada di internet maupun misalkan saya motret gitu, itu misalnya kayak kepala gitu, tangan atau angle-angle tertentu yang menurut saya menarik gitu, itu saya otak-atik tuh saya potong gitu, saya gabung-gabungin. Wah, ini enak nih, ini mau ngomongin apa kayak gitu. Berbasis datanya soft file, digital. Ya apapun lah gitu. Apapun itu kan itu menarik, pendekatan aja gitu. Nah, kenapa harus hitam, Mas? Selalu yang dipakai buat para stensil hitam. Hitam tuh kayaknya kayak warna wajib gitu. Ya karena sebetulnya nggak harus hitam gitu. Tapi kadang orang pilihan visualnya apa? Karena hitam itu paling tajam sebetulnya. Di antara yang lain. Nah, ada biru doker. Apalagi dengan single stencil, maksudnya hanya satu lapis stensil itu ya hitam. Iya, hitam. Gitu. Seperti mungkin kalau bikin layer 4 layer mungkin ada abu-abunya, ada warna putih, warna hitam. Itu bawaan ini, Mas, bawaan tracing di digital itu pasti grayscale. Iya, grayscale-nya itu. Kayak gitu. Jadi kalau saya memang lebih banyak single stencil ya. Jadi apa yang ada di sini ya itu hasilnya gitu. Gelap. Saya juga kadang nggak ada hitamnya sama sekali. Oke. Ada. Mau di katalog gitu aku. Oke, di katalog. Itu juga jadi obrolan yang menarik sih di para stencil artis gitu. Ya candaan-candaan gitu. Kayak gini. Ini nggak ada hitamnya ini. Kayak gitu. Iya sih. Ini warna fluoresan semua itu. Iya, warna fluoresan. Ya. Terus mana lagi ada. Coba yang nggak pakai hitam. Tadi. Ya. Jadi tergantung ya. Ini nggak ada hitam juga. Maksudnya tergantung visual seperti apa yang ingin kita bikin dan gitu. Ya ada warna gelap yang penting ya. Saya tapi tidak. Oh iya, kalau harus ada warna yang menunjukkan hasil stensilnya. Kalau misalnya warna putih di stensil putih ya. Iya. Kecuali itu timbul gitu ya, sensasi ketebalan cat itu. Iya, ini nggak ada warna hitam. Buku logo seluruh dunia ini, logo book ini. Logo book. Oh iya. Ini segala logo mau ada semua, termasuk
copyrightnya, siapa yang membuat logo itu gitu. Jadi itu juga Ini Coca-Cola lama. Iya, Nirvana masuk juga ya. Padahal fontnya ada loh Mas ini. ada ya. Fontnya ada deh. Tapi jadi kategori logo. Menarik kok. Jadi Itu Mas Farhan ini sangat itu ya, literatif sebetulnya. Iya, Apa? betul, literatif. Literatif bahasa. literatif. Ya kita mencari bahan dulu gitu kalau bikin karya. Kira-kira kita mau apa? Data yang kita punya apa? Yang kurang kita searching di internet. Ya, itulah kadang kesenian itu nggak terbatas gitu. Harus ada pokok rupa subjeknya, pokok gambar gitu. Tapi bisa juga kayak gini pendekatan ya. Pendekatan itu cara mencapai karya. Nah, itu bisa, tidak perlu harus ada subjek maternya gitu. Iya, iya. Iya, terlihat sih dari karya-karya Mas Farhan. Kumpulan ini pun bisa menjadi bahasa sendiri sih. Jadi orang nggak harus dipaksa untuk satu topik. Iya, ini satu topik, ini pokok soalnya, yang lain background, hiasan. Benar juga sih. Biasa kecenderungan stensil tuh kayak gitu tuh. Jadi satu isu, satu topik gitu ya. Objeknya ini untuk menjadi perwakilan gitu, untuk menginterpretasikan visual. Itu dominan, tapi ya menarik kan. Mas Farhan ngolah banyak hal. Ya kadang kebutuhan juga sih, Strol. Kebutuhan itu kita mau mengatakan apa gitu loh. Berarti kan pokok gambar itu nanti yang merepresentasi gitu lah. Juga orang lain gitu ya. Misalnya aku ngomong tentang sejarah, nah sejarah kadang nggak bisa dirupakan dengan tulisan. Iya. Kita ngomong lukisan masa lalu, peristiwa masa lalu, itu bisa kita ambil menjadi sejarah. Kemudian kita tabrakkan dengan realitas hari ini apa. Nah itu udah representasi sendiri bahwa dia karya itu menjuxtapus antara masa lalu dan masa depan atau masa sekarang. Oke sih. Oke mulu. Misalnya ya, ini tuh tentang apa? Ini adalah artikel yang ada di majalah gitu ya. Oh, teks ini. Teks ini gitu loh. Nah ini kalau berdiri sendiri bukan seni ini gitu loh. Ayo coba apa gitu. Apa ini? Karakter. Gitu. Nah, tapi saya yakin ini kalau dikombin dengan elemen visual yang lain, dia akan membangun relasi makna. Benar. Gitu. Nah, posisi kesenian sebenarnya di situ. Ada di relasi makna itu. Yang mengumpulkan jadi komposisi tersendiri ya. Saya juga lagi, ya sejujurnya saya juga terinspirasi sama Mas Farhan tuh. Menghadirkan teks, terus ditambah sama sobekan-sobekan gitu yang jadi pattern media legal. Ya kadang misalnya ya, ini kalau kita ngomong bahasa seni aja ya. Misal ini Balenciaga ya, ini high end merek Spanyol ya. Kemudian kita combine dengan kerupuk usus. Ditabrakin gitu. Maksudnya gitu loh. Maksudnya betul-betul paradok itu terjadi udah gitu loh. Iya. Misalnya apalagi Louis Vuitton dengan kerupuk kemplang Palembang ya gitu. Iya. Itu jadi ya jok-jokan sih. Agak kontras ya. Ya karena seni itu sebetulnya bermain makna gitu loh. Interpretasi publik gitu ya. Ya. Tapi kita sudah punya asumsi sendiri yang kita ingin sampaikan apa. Gitu. Kalau kita ngacak ngaco tanpa konsep ya nanti orang bingung juga ini. Iya. Benar sih. Gitu sih. Jadi bagiku berkarya seni itu
kita tinggal mengetahui apa ide kita apa, kita mau membunyikan atau menyuarakan apa. Pernah nggak kamu bikin kayak teks kutipan gitu Mas? Kayak misalnya teks kan, ya kutipan puisi atau kutipan? Pernah, ada juga banyak itu. Iya. Misalnya ada. Oke. Dan ini kan juga kayak aku nyuplik di informasi majalah aja. Kayak berita istilahnya. Yang Itu ini? berita itu. Itu juga berita. Kalau berdiri sendiri nggak ada bunyinya juga. Iya. Kebalik. Yoi banget ini. Ini teks ini aku dapat dari struk belanja ini. Oh, Ya, kamu tuh menggunakan ini gak sih Mas? Pakai komputer atau manual gitu? langsung di fotokopi besar, Pak. Langsung 200% gitu. Oh, oke. Ya. Ya berarti step by stepnya manual ya? Manual. Bukan olah digital Enggak. ya? Kadang bukan sesuatu yang esensial, misalnya ini apalah coba. Chief Grounds traveling. Iya. Nggak ada Nah bunyinya. nyusunnya itu loh Mas, nyusun layoutnya gitu, Layoutnya. teks di teks gitu. Ya kalau kita mencuplik sebuah artikel kan udah otomatis jadinya gini. Iya sih. Font hurufnya juga gini. Jadi Kupikir diedit dulu. nggak pernah menggunakan itu, langsung manual. Sesungguhnya stensil itu melatih kesabaran, Iya, keteguhan. Kita iya, mau iya. melakukan. Itu sebenarnya belum ke tahap ngating loh. Tapi mengumpulkan ini nih fontnya yang menarik, Ya. oh ini kayak kalimat-kalimat Nah, menarik. Iya. Ya kalau sekarang ya digital. Aku boleh nambah pertanyaan? Boleh. Yang paling susah, pernah ngerjain yang paling susah? susah. Yang paling susah. Yang paling susah itu yang seperti ini misalnya. Ini lukisan karya Raphael ini, School of Athens ini. Itu hampir impossible itu kalau dijadikan stensil gitu. Tapi aku coba membuat semaksimal mungkin dan nggak berhasil juga. Maksudnya banyak lubang-lubang besar yang Iya. itunya ini harus ada blocking itu ya. Ini besar sekali. Ini bahaya juga sih sebenarnya Mas kalau ketika gitu didiriin gitu Ya. karena nggak ada Emang- pegangan-pegangan itu. Tapi itu biasanya tuh Mas kalau misalkan bisa melewati fase kesulitan itu, wah itu rasanya lain tuh. Ya, itu. Tapi selanjutnya semaksimalnya mau kesulitan apa kalau mampunya segitu ya aku kejar sampai situ aja. Nggak pengen membuat pencanggihan. Oh si A ini stensilnya gila karena pencanggihan enggak. Aku nggak mengejar itu sih. Hanya mengejar representasi karena nanti itu adalah unsur atau bagian untuk menghubungkan ke elemen visual yang lain gitu. Benar. Kalau kita nanti fokus di sini kita nggak Ya secara mal-malannya itu adalah bagian-bagian dari satu karya yang akan dibikin ya. Iya. Ya teks, ya objek, figur gitu. Kalau aku lihat sosmed ya, Nah, menemukan apapun aku screenshot, nanti itu tak bikin stensil. Terutama berita. Berita ini kok aneh gitu ya. Nah nanti untuk apa? Aku nggak tahu. Tapi ke depan aku bisa membuat representasi makna untuk menghubungkan gitu. Karena kan makin banyak kita melakukan, kita mempunyai referensi kan. Oh ya dulu pernah bikin ini, ya kita ambil. Gitu. Nah itu yang aku membuat banyak repetisi untuk edisi karya. saya juga kadang kalau misalnya ngomongin mal-malan nih Mas gitu, udah 3 kali dipakai tuh rasanya bosan. Jadi merasa kayak ini seniman nggak produktif banget gitu karya itu lagi tuh lagi. Itu jadi ini evaluasi sendiri. Iya. Jadi emang harus
di push untuk ya bikin yang lain visualnya gitu, atau enggak di mix tadi kayak misalkan Mas Farhan tuh, tetap ada mal-malan yang lama tapi ada mal-malan yang baru juga di combine. Ya. Dan aku itu juga membuat stensil kumpulan font ya. Misalnya A, B, C, D secara abjad itu A sampai Z itu aku bikin. Nanti kebutuhannya kalau kita mengatakan statement tentang sesuatu, kita tinggal mengurut aja. Gitu. Oh iya. Nah, nanti. Walaupun ini Mas beda-beda jenis fontnya ya. Kalau untuk satu hal saya samakan. Misalnya tentang recolonize misalnya tulisan itu. Nah, mungkin hal yang cocok adalah font gotik gitu ya. Nah, gitu. Iya. Nah, itu A sampai Z aku bikinkan gitu. Jenis fontnya. Ya. Nah, makanya banyak koleksi itu kumpulan font-font itu A sampai Z, A sampai Z, A sampai Z. Dan yang paling rumit itu ini soal font Rosemary sama yang klasik-klasik itu, yang kalau huruf A, S-nya itu melingkar-lingkar gitu. Itu banyak gitu, banyak. Iya, satu abjad aja banyak detailnya gitu. Iya. Liuk. Ya, misalnya kayak gini loh. Ini kan kumpulan. Oh iya, yang ini ya. Ini masih sederhana karena masih yang masih. Karena yang Rosemary itu ada lingkaran-lingkarannya. Sama yang gotik itu juga. Itu belum pernah aku pakai tuh. Ini abjad ya, A sampai Z. Abjad, A sampai Z. Sama kayak yang ini juga huruf kapital, huruf kecil gitu. Ya, kapital sama kecil. Nah, kadang juga hasil medianya tidak harus cat semprot. Saya sering menggunakan cat besi itu untuk liar gitu loh, kayak gitu. Dan harus solid juga. Iya. Dan apa? Dan hasil mal-malan stensilnya itu juga artistik juga jadinya gitu. Iya kan? Ada ketebalannya tuh nggak solid. Ini tinggal nge-frame sudah jadi karya. Iya. Nggak nge-frame sudah jadi karya. Kayak gitu. Lagerfeld. Nah, sama aplikasi tidak harus di papan, besi, kanvas. Di kertas juga bisa. Iya. Ya kayak tadi bukunya Mas Farhan. Iya, di kertas dengan memahami sifat kertas yang apa istilahnya transparan atau akuarel ya gitu. Iya. Ini semuanya pakai stensil sama spray. Ini apa kertas sama namanya? Yang tadi. Ini kapa ini. Kapa. Ini namanya kapa. Kertas kapa. Iya. Enggak kertasnya? Kertasnya kayaknya multi deh, bisa akuarel, bisa akrilik gitu. Karena enggak kalau akuarel cenderung kalau kena gelombang. Nah, ini stensil juga. Nah, stensil bisa menggunakan solid dan enggak. Artinya ya, dibikin transparan, dia tetap membekaskan. Daya semprotnya ya, daya semprotnya itu bisa dari. Ya. Contohnya ini aja, ini yang transparan, ini yang solid. Iya. Wah, ini ilmu pengetahuan banget ini. Yang nggak pernah muncul di dunia stensil. Enak sih Mas, karya-karyamu tuh.
Iya. Kita mesti harus. Oh ya, ada lagi stensil positif negatif sebenarnya. Ya. Yang biasa dilakuin si Black Leret itu. Dia sama Jack aerosol kan dia Ya, maksudnya lebih gini. banyak menggunakan putih. Sebenarnya lebih ke bentuknya ya. Kalau biasanya kamu menggunakan lubang kertas untuk mengisi tinta atau cat, kalau ini justru apa itu hal yang tidak kena cat itu ada objeknya gitu. Ada contohnya? Nah, contoh. Aku masih belum pikiran. Nah kayak gini nih, kita membuat mengcutting objeknya. Ya gini sana. Ya, Pak. Nempel. Ya. Oh, paham. Ya. Iya. Bukan, iya, bukan outline-nya ya. Iya, bukan yang gelapnya yang di cutting. Oh, iya, ini negatif. Maka hasilnya itu. Ya, maksudnya dengan pola potong kertas ini kita bisa menggunakan banyak kemungkinan. Kayak gitu. Iya. Biasanya outline-nya tuh ini ya. Ya. Ya, itu. Oh, negatif. Oke. Paham. Ya, ini sebetulnya banyak kemungkinan kalau kita makin masuk ke situ kita bicara kemungkinan gitu lah, pendekatan. Iya. Toh nanti pencapaiannya adalah visual itu sendiri sebetulnya gitu. Visual itu kita kejar pakai apa? Gitu. Dahsyat ini. Nggak mesti harus solid sih. Ini karya-karya Ya, itu transparan. semburatan. Ya, makanya itu sesuai kebutuhan. Iya. Saat apa kita menggunakan warna solid. Itu udah banyak. Nanti mau berkarya dimanapun kita bisa. Masukkan pensil. Ya itu kan ada apa ya istilahnya strategi bahasa gitu. Kita mau membahasakan itu teks itu sebagai elemen visual, sebagai bunyi statement, sebagai unsur artistik atau apa gitu. Ya, atau sebagai pendukung artistik atau itu jadi statement. Gitu. Kita harus tahu itu kapan teks itu dibutuhkan gitu. Ya. Kalau sebagai pembentuk artistik ya kita mengolah kemungkinan font itu nanti akan melahirkan citraan apa, gitu loh. Kalau dia sebagai penegas statementnya harus ada bunyinya. Betul. Gitu. Itu juga harus dipahami sih. Iya. Kredo kita itu apa? Alasan kita memakai teks dan enggak itu. Putih ya. Negatif ya. Nah, kalau kita cuma kombinasikan udah. Apalagi Langsung praktek. Iya. udah tinggal nge-frame itu. Gini tuh maksudnya.
triggernya ini aja. Nah, kadang kita perlu efek ya, efek itu. Oh iya. Pendukung artistik ya. Ya. Ini kayak gini, efeknya jadi gini nih. Udah jadi karya misalnya gini. Mana yang putih bersih. Kan kayak gitu. Tinggal di frame. Tinggal di frame. Iya ya. Udah ngomongin sesuatu. Mantap, mantap. Punya karya gitu. Nah aku dari apa? Yang negatif positif tadi. Nah kita juga bisa menggunakan benda jadi, kayak gitu ya. Oh. Ini juga stensil sebetulnya. Iya. Kayak gitu. Coba kita ngomong. Andi. Di. Misalnya. Apa? Coba. Di. Cetak benda Kita ya? ini sebenarnya sama stensil ini. Gitu. Enggak tuh. Apa lagi? Langsung praktek nih mas. Ini juga stensil sebenarnya, karena sederhana ya, sederhana gitu. Oke. Coba ya. Ya. Coba. Aku sering mengkombinasi bercak ya. Langsung eksperimen ya. Nah iya.
bercakan-bercakan. Ya, tunggu lu. Aku kira tadi mau di cutting mas, maksudnya ini salah satu apa? Oh, di cutting. Iya. Objek apa benda gitu terus di cutting. Ya, itu tadi dari apa yang positif tadi itu. Bentuk aslinya akan mencetak hasilnya, jadi bukan yang sesuatu yang dilubangi gitu. Dari benda yang ada ya. Gini aja udah jadi statement. Tinggal kayak ini ya. Oke, kita hasilnya. Iya. Step panen nih. Yes. Oke. Iya kan? Iya. Mas aja sebetulnya kita tuh mau ngomong apa sih gitu Ya, loh. nggak sekaku inilah ya template Nggak olah sekaku digital. template kita. Saya baru paham nih mas. Artinya sebetulnya ini tadi menggunakan objek benda temuan ya, benda asli ya. Benda asli. Kemudian kita stensil dengan mengambil efek bayangan, terus kita tinggal memaknai nanti menjadi apa gitu. Teman-teman terbuat dari semua itu ya? Iya, iya. Kerasan ya? Kerasan bisa. Iya. Benar juga. Bahasa komunikasi nih tadi. Iya. Mengkomunikasikan sesuatu nih gitu. Intinya kita mau berbahasa ke publik. Kita mau ngomong apa, tentang apa, ya udah. Hal yang bisa mewakili apa gitu loh. Sebelum bicara teknik loh ya. Oh ya, oke. Ini tadi teknik paling adaptif ya, paling apa yang ada di sekitar kita kemudian kita bikinkan bahasanya. Maksudnya gitu. Jadi sebetulnya orang kalau hanya berpikir soal teknik, soal apa, isinya apa ya, terkungkung di teknik itu sendiri. Dia mengejar kesempurnaan, mengejar kemungkinan-kemungkinan baru, mengejar kecanggihan dan sebagainya di situ. Ya itu hak juga. Seni kontemporer itu dia membuat relasi makna itu mas. Ya, bukan apa yang dikatakan di situ. Jadi benda apapun bisa dibunyikan gitu. Sesimpel itu sebetulnya, tapi juga kadang membutuhkan produksi pengetahuan itu. Benda ini kalau ini kan akan menjadi apa dalam imajinasi. Sebetulnya tradisi visual kita itu tradisi stensil. Manusia prasejarah menempel tangannya di dinding, disembur pakai pewarna alami, menjadi bekas tangan. Dan aku pernah dulu nulis di sosmed, nenek moyangku seorang seniman stensil. Karena mother of picture-nya di situ sebenarnya. Sebelum mengenal ritual abjad dan sebagainya, orang mengenal tubuhnya sendiri. Oke, Oke, mas. kita makan. Closing.